Di dalam buku tersebut bahwa TNI dan Polri tetaplah menjadi alat atau bagian dari operasi yang dikendalikan dan diarahkan oleh lembaga negara yang lainnya. Hal yang lebih penting lagi dari buku tersebut adalah hal itu menjawab pertanyaan publik perihal bagaimana dan siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut. Memang betul bahwa pihak Polri dan TNI secara kelembagaan, sebagaimana pernyataan Prof. Amin Rais, mungkin tidak terlibat di dalam skenario dan pelaksanaan pembunuhan terhadap 6 laskar tersebut. Dalam arti keterlibatan pimpinan tertinggi lembaga tersebut sebagai sentral atau pengarah utama operasi. Tapi tim TP3 menilai dan menegaskan di dalam buku tersebut bahwa TNI dan Polri tetaplah menjadi alat atau bagian dari operasi yang dikendalikan dan diarahkan oleh lembaga negara yang lainnya. Dan keterlibatan lembaga-lembaga inilah yang merupakan suatu kesatuan operasi yang bersifat sistemik dan dapat pula ditelusuri keterlibatannya secara seksama, baik sebelum terjadinya pembunuhan maupun setelah terjadinya pembunuhan tersebut. Dan itu yang diungkapkan di dalam buku putih tersebut. Dan operasi dari lembaga-lembaga negara inilah yang kemudian dikatakan memenuhi unsur sistemik yang diatur dan dipersyaratkan dalam pasal 7 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000. Para tokoh cendekiawan intelektual peserta FGD yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, buku putih tersebut juga memberikan arahan yang jelas bahwa dengan adanya peristiwa pelanggaran HAM berat tersebut, maka informasi-informasi dan kajian yang ada tersebut bisa digunakan untuk kemudian melakukan atau menjadi dasar bagi Komnas HAM untuk menggelar penyelidikan pro justisia yang sebenarnya belum pernah dilakukan oleh Komnas HAM. Dan ini sekaligus juga membantah pernyataan Menko Polhukam yang menyebut atau yang membuat kesimpulan prematur bahwa pelanggaran HAM berat tidak pernah dilakukan oleh oknum-oknum pelaku pembunuhan tersebut. Tentu pernyataan itu adalah sesuatu yang patut disayangkan karena disampaikan oleh pejabat negara, apalagi yang bertanggung jawab terhadap urusan pelaksanaan hukum dan HAM, agar hukum dan HAM itu bisa dilakukan dengan seadil-adilnya kepada setiap warga negara. Padahal jelas Presiden sebelumnya berkomitmen untuk menyelidiki ini atau mengusut dugaan pelanggaran ini secara transparan, adil, dan diterima oleh publik. Penyangkalan sepihak itu tentu mencederai rasa keadilan. Bagaimana mungkin seorang pejabat sudah membuat atau mengambil kesimpulan dari suatu perkara yang begitu menyita perhatian khalayak tanpa terlebih dahulu mendalami atau mempelajari apa-apa saja yang kemudian dihasilkan oleh tim TP3 tadi. Para hadirin rahimakumullah, dari situ tentu menjadi semakin benderang dugaan adanya desain politik dalam peristiwa pembunuhan 6 laskar FPI tersebut. Dan sebagai sebuah desain politik, maka pembunuhan atau penghilangan nyawa atas 6 laskar FPI tersebut merupakan rangkaian yang sistematik dari sebuah proses, kalau saya sebut perburuan musuh politik penguasa, yaitu ARS sendiri. Dan pernyataan Prof. Amin Rais dalam proses atau dalam acara launching buku putih tersebut bahwa TNI dan Polri yang secara institusi tidak terlibat dalam peristiwa itu semakin menegaskan pada publik bahwa TNI dan Polri hanya menjadi bagian dari desain politik tersebut. Pengambil keputusan politik telah melakukan operasi yang sistematik dengan memperalat penegak hukum yang ada. Dengan desain politik yang ada tersebut, melalui sebuah proses operasi sampai dibunuhnya 6 laskar FPI, tentu dilakukan secara sistematis dan dilaksanakan oleh eksekutor, tentu dengan arahan-arahan yang jelas dari pihak yang menyiapkan desain tersebut, bukan atas inisiatif sendiri. Dan akhirnya para tokoh yang dirahmati Allah, sungguh publik tentu berharap agar dengan diluncurkannya buku putih tersebut, ini menjadi amunisi yang cukup
untuk pemerintah mendorong bahkan mewajibkan agar Komnas HAM dan aparat penegak hukum lainnya untuk segera meningkatkan langkah pemrosesan dari pelanggaran HAM biasa tadi menjadi pelanggaran HAM berat, sebagaimana fakta dan analisis yang disampaikan di dalam temuan tim TP3 tersebut. Dan kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh oknum aparat tersebut dengan melakukan pembunuhan dan penyiksaan kepada 6 Laskar FPI adalah kasus yang sangat serius dan memang harus dituntaskan. Siapapun yang kemudian berperan atau terlibat sebagai pelaku maupun aktor intelektual atau kita sebut sebagai invisible hand, di belakangnya harus dijerat dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan pengadilan. Dan sekali lagi, buku putih itu adalah dokumen penting yang bisa menguak penggelapan dan pengaburan fakta dan kebenaran, serta adanya desain politik jahat dari rezim yang berkuasa. Dan itulah terjadi di negeri yang katanya bersendi kepada ketuhanan yang maha dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada akhirnya, hal itu sekali lagi membuktikan bahwa kita patut mempertanyakan seberapa jauh komitmen dari penguasa, dari rezim, ya, untuk menjadikan semua orang setara kedudukannya di muka hukum, dan sekaligus membuktikan betapa carut-marutnya proses penegakan hukum di negeri ini. Kalau kemarin kita melihat peristiwa satu orang yang di Papua yang diinjak kepalanya oleh TNI, aparat TNI atau oknum TNI, itu reaksinya demikian luas. Tapi ini jelas-jelas ada upaya penghilangan secara sistematis. Ya, 6 orang anak bangsa, tapi tidak ada tindakan yang atau tidak reaksi yang sedemikian keras sebagaimana reaksi yang kemarin muncul di dalam peristiwa penginjakan kepala salah seorang masyarakat di Papua.